alat berat yang masih meliputi di sekitar wilayah Masjidil Haram. Kita ingat betul bahwa kejadian kemarin memang disebabkan oleh robohnya kren yang menghantam ke lantai 3 di tempat dekat pelaksanaan syai. Bahwa ada kecepatan angin hingga mencapai 83 km per jam. Kemudian yang menghantam kren itu menghantam ke beberapa jemaah dan akhirnya menyebabkan beberapa korban tewas. Itu menjadi duka yang mendalam bagi seluruh dunia. Dan dunia juga mengucapkan bela sungkawa dari pemerintah India, dari pemerintah Indonesia sendiri, dari pemerintah Inggris, dari pemerintah Qatar, hampir seluruh warga dunia, khususnya bagi warga negaranya yang saat ini melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah 2015, memang menjadi perhatian masyarakat dunia. Zakia, kita memang mengacu pada pelaksanaan pembangunan Masjidil Haram yang perluasannya sekitar 400 ribu meter persegi dan diharapkan nanti bisa menampung hingga 2,5 juta umat Islam yang saat melaksanakan ibadah haji. Tetapi kalau kemudian perluasan ini tidak diantisipasi dengan baik untuk bisa menyelamatkan jamaah yang tengah melaksanakan ibadah di sekitar masjid, ini menjadi pertanyaan. Antisipasi keselamatan ini yang akhirnya kemudian dibentuk semacam tim investigasi karena ini adalah perintah dari Gubernur Mekah Khalid Al-Faisal. Gubernur memerintahkan pembentukan tim investigasi ini. Apakah yang terjadi sebenarnya? Apakah hanya karena faktor cuaca? Kenapa tidak dicarikan solusi antisipasinya? Bagaimana katakan keamanan jamaah di tengah-tengah renovasi perluasan masjid tetap bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman, bisa melaksanakan tawaf, bisa melaksanakan syai, ataupun melaksanakan sholat-sholat sunnah lainnya. Ibadah menjadi konsentrasi dan ini menjadi perhatian dari pemerintah Arab Saudi untuk segera menyelesaikannya agar tidak mengganggu kekhusyuan para umat Islam seluruh dunia. Dari pengamatan yang saya amatin kan bahwa dengan kondisi semacam ini, kalau misalnya Oktober 2015 pembangunan kawasan Masjidil Haram seluas 400 ribu meter persegi akan ditargetkan selesai, nampaknya target tersebut tidak akan tercapai. Banyak hal-hal yang masih belum selesai di sekitar wilayah Masjidil Haram, apalagi dengan kejadian ini, maka segala antisipasi manajemen tentang pembangunan proyek mungkin melibatkan beberapa katakan kontraktor yang ada, itu harus dicermati kembali. Mungkin ini yang bisa saya laporkan sementara kepada katakan wilayah masih dalam lokasi wilayah Masjidil Haram. Jadi ketika di wilayah Terminal Ship Amir, kita untuk mau keluar untuk menyampai lokasi Masjidil Haram itu sangat sulit karena badai yang cukup besar itu nggak bisa kita lintasi. Tidak ada orang yang jamaah haji dari manapun maupun petugas-petugas yang ada di terminal tidak berani untuk berlalu lalang karena badai pasti akan mengembus mereka. Cukup besar badai ini dan tidak ada yang berani jamaah atau orang yang untuk melintasi atau memasuki lokasi Masjidil Haram karena badai yang cukup besar. Juan. Anda berada tidak jauh membersihkan sisa-sisa dari insiden tersebut dan juga di tempat itu juga sudah tidak ada bekas-bekas sama sekali dan para pekerja sudah membersihkan dan memperbaiki tiang-tiang maupun kemudian keramik lantai dari Masjidil Haram dan juga perlu juga diketahui tidak seperti kemarin cuaca di Masjidil Haram saat ini cerah sekitar suhu 38 derajat Celcius dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya biasanya menjelang siang ataupun sore hari cuaca agak berangin dan seperti kemarin terjadi musibah yang menimpa Masjidil Haram. Sinta. Ya. Marwan, artinya kegiatan ibadah haji di sana sudah mulai berlangsung normal begitu ya, seperti biasa. Siti bersemangat dan gembira dapat melakukan ibadah ke Tanah Suci. Sebelum berangkat, Siti sempat berpesan kepada anak-anaknya agar selalu rukun dan akur sesama saudara. Dari Bandung, Jawa Barat,
Endra Kusuma, TV One mengabarkan.